Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, SKM MKes, dosen tetap Prodi Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Pejuang Republik Indonesia. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang dimana saya akan menyusun dokumen pernyataan diri dosen terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Karang Isu Promosi Kesehatan. Saya mengajar mata kuliah Karang Isu Promkes pada semester genap tahun ajaran 2023-2024 dengan bobot 2 SKS. Dan mata kuliah Karang Isu Promkes ini merupakan mata kuliah wajib program studi kesehatan masyarakat dengan kode khusus KM22A. Mata kuliah Karang Isu Promkes membahas isu-isu terkini dalam promosi kesehatan di tingkat global maupun lokal. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisis isu kesehatan yang menjadi perhatian utama di dunia, termasuk masalah stunting, penyakit tidak menular, dan masalah kesehatan global dan kesehatan mental juga. Mata kuliah ini akan mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi program promosi kesehatan yang relevan dengan tantangan kesehatan yang kontemporer. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan berfokus pada pendekatan yang aktif, partisipatif, dan berlandaskan pada pengalaman nyata, antara lain yang pertama ceramah interaktif, di mana untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap suatu isu global. Kemudian yang kedua, student centered learning atau SCL, di mana mahasiswa diharapkan sudah membaca dengan seksama rancangan tugas serta pustaka-pustaka yang diacu sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus yang nyata. Yang terakhir, project based learning, di mana mahasiswa mampu merancang sistem pencegahan dan penanggulangan penyakit dalam isu global yang terkini. Untuk capaian pembelajaran untuk mata kuliah Karang Isu Promkes meliputi yang pertama CPL 1, mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan etika dan bertanggung jawab berdasarkan bidang keahliannya. Untuk CPL 2, mampu menguasai tentang Karang Isu kesehatan dunia. Untuk CPL 3, mampu mengetahui Karang Isu Promkes di masa sekarang. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis dan teknik di bidang kesehatan masyarakat untuk pengembangan penyuluhan kesehatan sesuai etika profesi bidang kesehatan masyarakat. Adapun sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup kesehatan masyarakat berdasarkan isu kesehatan terkini. Yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan cara strategi promosi kesehatan berdasarkan metode komunikasi efektif dan efisien. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Karang Isu Promkes ini meliputi modul dan RPS yang akan saya paparkan di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Karang Isu Promkes ini meliputi yang pertama pendahuluan, di mana ada konsep dan ruang lingkup Promkes. Yang kedua, materi terkait stunting sebagai isu kesehatan global. Yang ketiga, penyakit tidak menular. Keempat, kesehatan mental. Yang kelima, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Yang keenam, tinjauan kebijakan kesehatan global. Ketujuh, teknologi digital dalam promosi kesehatan. Yang kedelapan, kesehatan ibu dan anak. Yang kesembilan, gaya hidup sehat dan pengendalian penyakit. 10, peran media dalam promosi kesehatan. 11, penelitian dan dalam promosi kesehatan. Kemudian untuk 12-13 ada implementasi program Promkes. Yang terakhir ujian akhir dan refleksi. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama. Yang pertama yaitu ujian tengah semester dengan bobot 30%, yang kedua ujian akhir semester dengan bobot 30%, tugas kelompok dengan bobot sebesar 10%, presentasi proyek dengan bobot sebesar 20%, dan terakhir keaktifan kelas memiliki bobot 10%. Kemudian penilaian dilakukan dengan cara objektif, mengacu pada indikator seperti keakuratan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan dalam menganalisis suatu studi kasus.
Kemudian saya juga menggunakan rubrik penilaian dengan terukur dan transparan serta memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa sebagai bagian dari umpan balik untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya bertekad untuk menciptakan pengalaman belajar yang berpusat pada mahasiswa dan mempersiapkan lulusan yang dapat berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan, serta siap menghadapi tantangan di dunia kerja dalam bidang kesehatan. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Karang Isu Promosi Kesehatan yang merupakan mata kuliah wajib, dan materi yang akan saya bawakan yaitu terkait stunting sebagai isu global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Baik. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Untuk mata kuliah hari ini saya akan membawakan mata kuliah Karang Isu Promosi Kesehatan. Namun sebelumnya saya akan mengabsen dulu. Saya sudah bagikan link absen di WhatsApp grupnya, tolong dicek WhatsApp grup. Silahkan mengisi link absensi sekarang. Iya, baik, sebelum saya mulai pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang masih ingat terkait pembelajaran kita minggu lalu? Konsep dan ruang lingkup promosi kesehatan. Nah, benar sekali ya. Apa ada yang bisa menjelaskan ke saya apa itu promosi kesehatan? Saya merupakan suatu proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kesehatan dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Baik, benar sekali ya. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya saja? Baik, Bu. Oke, silakan Rosna. Mendorong perubahan perilaku dalam mendukung kesehatan seperti olahraga dan kebiasaan hidup yang bersih. Oke, bagus sekali semua jawabannya. Terima kasih buat jawabannya adik-adik. Ya, untuk materi kali ini saya akan bawakan mengenai stunting sebagai isu kesehatan global. Boleh saya berdiri? Boleh. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu CPMK, sub CPMK dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk CPMK diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis dan teknik di bidang kesehatan masyarakat untuk pengembangan penyuluhan kesehatan sesuai dengan etika profesi di bidang kesehatan masyarakat. Untuk sub CPMK-nya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup kesehatan masyarakat, kesehatan stunting pada isu global. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian stunting itu sendiri, kemudian mahasiswa mampu mengetahui dampak dari kejadian stunting pada anak dan remaja. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mengetahui upaya promosi kesehatan dalam penanganan stunting. Nah, yang sebelum saya pindah, saya ingin bertanya dulu siapa yang bisa menjelaskan apa itu stunting. Stunting adalah kurang gizi seseorang yang membuat pertumbuhannya melambat. Gitu, Bu. Oke, baik, benar sekali ya. Bagaimana dengan yang lain? Sudah ada gambaran terkait stunting? Sudah. Oke. Kemudian ada yang bisa menjelaskan tidak bagaimana kira-kira upaya untuk penanganan stunting di Indonesia? Silakan. Pendekatan akses layanan kesehatan. Oke, pendekatan akses layanan kesehatan. Oke, baik, sudah benar ya. Nah, apa itu stunting? Nah, stunting itu lebih lengkapnya adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang menyebabkan anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar normal untuk usianya.
Nah, kondisi ini umumnya terjadi pada anak di bawah 5 tahun dan berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan mental. Nah, penyebab utamanya apa saja? Yang pertama, kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian yang kedua, infeksi berulang seperti diare dan ispa. Kemudian yang ketiga, lingkungannya tidak hygiene dan sanitasinya juga buruk. Kemudian yang keempat, keterbatasan akses layanan kesehatan. Untuk prevalensi stunting global berdasarkan data WHO tahun 2024 menunjukkan sekitar 152,2 juta anak di bawah usia 5 tahun itu mengalami stunting dengan prevalensi 23,2%, dan Afrika sebanyak 43%. Pertama ada dampak jangka pendek, kemudian dampak jangka panjang, dan terakhir dampak ekonomi. Kalau dampak jangka pendek itu gangguan perkembangan fisik dan lainnya. Kemudian untuk jangka panjang terjadi kesulitan belajar, kemudian penurunan kemampuan kognitif dan produktivitas kerja rendah. Dan terakhir yaitu dampak ekonomi seperti penurunan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Nah, selanjutnya upaya global dan tantangan menuju target 2030 perlu bersama-sama melakukan akselerasi untuk upaya pencegahan dan penanganan stunting. Nah, apa saja upayanya untuk penanganan stunting? Yang pertama, tadi sudah benar ya, ada edukasi masyarakat tentang gizi seimbang. Tadi Alia menjawab ya kalau saya tidak salah. Kemudian apa saja? Kampanye ASI eksklusif, kemudian ada pendidikan menu bergizi, selanjutnya ada penyuluhan ibu hamil. Upaya global lainnya yang pertama peningkatan akses air bersih dan sanitasi. Nah, apa saja bentuknya? Yaitu kampanye kebersihan. Nah, kampanye kebersihan ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bagaimana mencuci tangan dengan sabun yang benar, kemudian bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, kemudian bagaimana penggunaan air bersih untuk dikonsumsi. Dan selanjutnya terkait program penyediaan fasilitas sanitasi. Nanti diharapkan pemerintah daerah juga mendukung untuk memfasilitasi ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan akses layanan kesehatan. Yang pertama yaitu kualitas layanan kesehatan. Kemudian yang kedua penguatan program posyandu, dan yang terakhir intervensi gizi dalam program kesehatan masyarakat. Nah, untuk peningkatan akses layanan ini saya pikir sangat perlu dilakukan. Ini termasuk bagaimana kita sama-sama memantau bagaimana status gizi anak, mulai dari dalam kandungan hingga anak 1000 hari pertama melahirkan. Keterampilan pertanian, kemudian partisipasi komunitas, dan yang ketiga program pemberdayaan ekonomi. Nah, yang terakhir apa yang perlu kita sebagai orang Promkes, yaitu kita penting melakukan kampanye dan sosialisasi terkait penanganan stunting. Pemahaman tentang stunting, kita dapat menyebarluaskan informasi dan bahaya stunting melalui media sosial. Ya, sekarang sudah ada HP, ada dari Instagram, dari WhatsApp juga bisa, kemudian leaflet atau poster, dan juga kampanye langsung ke masyarakat. Nah, kemudian ada juga berdasarkan komunikasi berbasis komunitas. Nah, ini kita menggunakan pendekatan berbasis komunitas, di mana tokoh masyarakat dan kader kita libatkan untuk pelan-pelan diajarkan bagaimana penanganan stunting di masyarakat dan juga dalam lingkup keluarga. Nah, ini dia yang paling penting pada pembelajaran kita hari ini. Apa saja sih langkah konkret menuju Indonesia bebas stunting? Yang paling pertama yang harus kita ingat adalah 1000 hari pertama kehidupan. Itu tadi selalu saya tekankan ya. Kita fokus intervensi pada periode emas 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari konsepsi hingga usia 2 tahun. Kemudian 100% cakupan layanan. Nah, targetnya ini layanan kesehatan dasar untuk seluruh ibu hamil dan balita di Indonesia. Kemudian 3% target prevalensi, target penurunan ini kita harapkan
sesuai dengan target SDGs 2030 melalui aksi yang terkoordinasi lintas sektor. Nah, pencegahan dan penanganan stunting ini membutuhkan komitmen dari seluruh elemen masyarakat. Jadi mari sama-sama kita sebagai orang promosi kesehatan, mahasiswa promosi kesehatan dapat sama-sama melakukan kampanye untuk menurunkan angka stunting. Oke, kita mungkin sampai di sesi akhir perkuliahan kita. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan apa kira-kira yang teman-teman atau adik-adik semua dapatkan pada pembelajaran kita pada siang hari ini? Silahkan mungkin. Pun kesimpulan yang saya dapat, yang pertama itu upaya penanganan stunting dimulai dari pentingnya edukasi masyarakat tentang gizi seimbang. Oke, betul ya. Ada lagi? Oke, silahkan Syifa. Pentingnya peningkatan akses air bersih dan sanitasi. Oke, benar sekali ya. Lagi yang ketiga yaitu kita sangat mengharapkan peningkatan akses layanan kesehatan yang memadai untuk mendukung dan memastikan kecukupan gizi pada anak balita. Selanjutnya yang terakhir melakukan pemberdayaan masyarakat dan keluarga. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini. Saya akan memberikan kuis dulu terlebih dahulu. Saya sudah tampilkan kuisnya di layar. Silahkan teman-teman adik-adik untuk menjalankan kuisnya. Saya kasih waktu mungkin 10 sampai 15 menit. Untuk pengumpulan kuis hari ini diisi di link yang sudah saya share di WA. Terima kasih. Selanjutnya untuk penugasan pertemuan selanjutnya, saya harapkan teman-teman dapat atau adik-adik semua dapat mengakses link yang sudah saya tampilkan. Saya sudah bagi kelompok, nanti kita akan melakukan presentasi kelompok di pertemuan selanjutnya. Saya sudah bagi timnya setiap kelompok, dan materi untuk pertemuan pekan depan yaitu terkait penyakit tidak menular. Jadi silahkan setiap kelompok yang sudah saya bagi mencari pembahasan sesuai dengan tema. Baik, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.